Belakangan ini Gunung Merapi di Indonesia sering terjadi erupsi Gunung Merapi. Setidaknya 6 bulan terakhir ini ada sekitar 8 gunung Merapi di Indonesia yang erupsi. Nah, ngomong-ngomong tentang erupsi Gunung Merapi nih teman, tahukah teman, ternyata ada banyak danau di Indonesia yang terbentuk karena letusan Gunung Merapi atau yang biasa disebut dengan danau kaldera atau vulkanik. Danau kaldera sendiri adalah fitur vulkanik yang terbentuk dari jatuhnya tanah setelah letusan vulkanik hingga cekungan tersebut terisi air yang pada akhirnya membentuk sebuah danau. Nah, di video kali ini kita bakal bahas tentang danau kaldera atau vulkanik yang ada di Indonesia. Tonton ya videonya sampai habis dan selamat datang di akun channel YouTube Kreatif Hamdi. Tujuh danau kaldera di Indonesia. Danau Toba adalah danau alami berukuran besar di Indonesia yang terletak di kaldera Gunung Supervolcano. Nah, danau ini memiliki panjang sekitar 100 km dengan lebar 30 meter dengan kedalaman 500 meter. Danau ini terletak di tengah Pulau Sumatera bagian utara dengan ketinggian permukaan sekitar 900 meter. Danau Toba juga merupakan danau terbesar di Indonesia sekaligus danau vulkanik terbesar di dunia. Nah, Danau Toba terbentuk sebagai akibat dari letusan Gunung Merapi supermasif berkekuatan yang sangat besar yang terjadi sekitar 69.000 sampai 77.000 tahun yang lalu. Yang letusan tersebut memicu perubahan iklim global. Letusan itu pun berdampak besar bagi populasi manusia di seluruh dunia. Dampak letusan menewaskan sebagian besar manusia yang hidup pada waktu itu dan diyakini menyebabkan penyusutan populasi di Afrika Timur Tengah dan India sehingga mempengaruhi genetika populasi manusia di seluruh dunia sampai sekarang. 2. Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terletak di puncak Gunung Kelimutu yang berada di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau tepatnya di Desa Pemo, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende. Nah, gunung ini memiliki 3 buah danau. Danau ini pun dikenal dengan nama Danau Tiga Warna karena memiliki 3 warna yang berbeda, yaitu warna merah, biru, dan putih. Walaupun begitu, warna-warna tersebut selalu berubah-ubah seiring dengan perjalanan waktu. Kelimutu merupakan gabungan kata dari keli yang berarti gunung dan mutu yang berarti mendidih. Menurut kepercayaan penduduk setempat, warna-warna pada Danau Kelimutu memiliki arti masing-masing dan memiliki kekuatan alam yang dahsyat. Danau atau Tiu Kelimutu dibagi atas 3 bagian yang sesuai dengan warna-warna yang ada di dalam danau. Nah, menurut kepercayaan setempat, danau berwarna biru atau Tiu Nua Muri Kofai merupakan tempat perkumpulan jiwa-jiwa muda-mudi yang telah meninggal. Danau berwarna merah atau Tiu Atapolo yang merupakan danau berkumpulnya jiwa-jiwa orang yang telah meninggal atau selama hidup selalu melakukan kejahatan atau tenung. Sedangkan danau berwarna putih atau Tiu Atambupu merupakan tempat berkumpul jiwa-jiwa orang tua yang telah meninggal. Para penduduk di sekitar Danau Kelimutu juga percaya bahwa pada saat danau berubah warna, bahwa mereka harus memberikan sesajen bagi arwah orang-orang yang telah meninggal. Luas ketiga danau itu mencapai 1.051 meter persegi. Nah, batas antar danau adalah dinding atau batu sempit yang mudah longsor. Dinding itu pun sangat terjal dengan sudut mencapai 70 derajat. Ketinggian dinding danau berkisar 50-150 meter. 2. Danau Maninjau. Danau Maninjau merupakan sebuah danau vulkanik yang berada tepat di jantung Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Terletak di ketinggian kurang lebih 460 meter di atas permukaan laut. Danau ini membentang seluas 100 km persegi dengan kedalaman rata-rata 105 meter. Dengan luas tersebut, Danau Maninjau menjadi danau terluas ke-11 di Indonesia. Nah, menurut sejarah, danau ini terbentuk akibat erupsi vulkanik dari Gunung Sitinjau yang terjadi kurang lebih 52.000 tahun yang lalu. Kaldera yang terbentuk sedemikian luas kemudian berkembang menjadi sebuah danau. Spot terbaik untuk mengamati Danau Maninjau adalah dari tengah kawasan yang disebut Kelo Ampe Pulampe, yaitu dari Kelo 23 hingga Kelo 30. Di sekitar area inilah pemandangan bentangan danau yang dihiasi hamparan sawah dan subur terlihat sangat indah dan dapat memberikan ketenangan hati bagi mereka yang menyaksikan. 2. Danau Batur. Danau Batur terletak di Provinsi Bali, tepatnya di Kintamani, Kabupaten Bangil, dan merupakan danau kaldera aktif yang berada pada ketinggian 1050 meter di atas permukaan laut.
Lokasinya yang cukup tinggi ini membuat Danau Batur Kintamani dikelilingi atmosfer sejuk dan menyegarkan. Danau Batur Bali memiliki luas permukaan sekitar 16,05 km persegi dan kedalaman rata-rata 50,8 meter serta dikelilingi bentangan alam yang sangat memukau. Nah, Danau Batur Bali dikenal sebagai danau terbesar yang ada di Pulau Bali. Danau Batur Bali merupakan danau vulkanik yang artinya asal-usul Danau Batur Bali diakibatkan oleh aktivitas vulkanik. Danau Batur Bali terbentuk akibat dari letusan Gunung Batur. Nah, letusan yang melahirkan Danau Batur sendiri terjadi ratusan atau bahkan ribuan tahun silam. Sebagai danau terbesar di Bali, Danau Batur Kintamani juga memiliki keunikan, yakni warna airnya yang bisa berubah-ubah karena terdapat kaldera aktif yang terdapat di dasar danau ini. 5. Danau Segara Anak. Danau Segara Anak adalah danau vulkanik yang berada di bagian barat Gunung Rinjani. Secara administratif, lokasi Segara Anak berada di Desa Lawang Sembabalun, Kecamatan Sembabalun, Kabupaten Lombok Timur, Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, bagi para pendaki, pesona Danau Segara Anak bisa dijumpai di ketinggian sekitar 2008 mdpl dengan luas sekitar 1.100 hektar. Dan Danau Segara Anak memiliki kedalaman hingga 230 meter. Nah, nama Segara Anak dalam bahasa Sasak memiliki arti anak laut yang diambil dari warna danau yang kebiruan menyerupai warna air laut. Terkait sejarah pembentukannya, asal-usul Segara Anak tidak terlepas dari hasil aktivitas letusan Gunung Rinjani pada masa purba. Bekas letusan dahsyat Gunung Rinjani kemudian membentuk sebuah kawah besar yang kemudian terisi oleh air. 6. Danau Kerinci. Danau Kerinci merupakan sebuah danau yang terletak di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, Indonesia. Danau ini memiliki luas 5.000 meter persegi dengan memiliki ketinggian 783 meter di atas permukaan laut. Nah, danau yang terletak di kaki Gunung Rayu ini merupakan danau vulkanik yang memiliki kedalaman 110 meter. Danau Kerinci memiliki pesona alam yang menakjubkan, dikelilingi oleh hutan tropis dan pegunungan yang hijau. Danau ini juga menjadi habitat bagi berbagai jenis burung, ikan, dan satwa liar lainnya. Salah satu yang paling terkenal adalah burung belibis yang sering berkeliaran di sekitar danau. Danau Kerinci juga menjadi sumber air bagi masyarakat sekitar, baik untuk kebutuhan pertanian maupun air minum. 7. Danau Ranukumbolo. Danau Ranukumbolo adalah sebuah danau yang terletak di kawasan Gunung Semeru yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa, Indonesia. Awal mula terbentuknya danau ini berkaitan erat dengan aktivitas vulkanik Gunung Semeru. Lokasi Ranukumbolo berada di ketinggian 2.400 meter di atas permukaan laut. Nah, konon kawasan Ranukumbolo merupakan lembah yang dalam dan luas. Namun, letusan gunung besar Semeru menyebabkan perubahan topografi yang signifikan di sekitarnya. Nah, kini danau ini menjadi salah satu tujuan utama pendaki gunung untuk bersantai dan menikmati keindahan alam setelah melewati perjalanan yang panjang. Selain Danau Ranukumbolo, terdapat juga danau vulkanik lainnya yang juga terletak di kawasan Gunung Semeru, yaitu Danau Ranupani dan Danau Ranuregulo. Nah, itulah dia teman, 7 danau kaldera atau danau vulkanik yang ada di Indonesia. Gimana nih menurut pendapat teman? Kira-kira di mana lagi danau vulkanik lainnya yang ada di Indonesia? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sebelum kita close video ini, seperti biasa kembali kita ingatkan teman untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, aktifkan juga tanda loncengnya. Dan jika menurut teman video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya agar channel ini bisa semakin berkembang dan tentunya kita bakal lebih bersemangat lagi untuk memberikan video menarik lainnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia dan jangan